Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Sardia dengan NIM 12120202300. Saya dari kelas 5F, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Tujuan dibuatnya video pada kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Islam, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Haji Yudi Irfan Daniel MAG. Di dalam video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester, yang mana soal ini terdiri dari 5 soal. Baik, langsung saja kepada soal nomor 1. Soal yang pertama yaitu teori emanasi mengenalkan kita pada hubungan alam dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsuf Barat kebanyakan berpendapat bahwa munculnya alam itu merupakan pancaran, bukan karena ciptaan gitu. Nah, di sini bagaimana pendapat Anda? Nah, jadi menurut pendapat saya gitu ya, penting untuk diingat bahwa pandangan tentang teori emanasi yang berhubungan dengan penciptaan alam itu sangat bervariasi antara filsuf dan budaya, dan tidak mungkin untuk mengeneralisasikan pandangan semua filsuf barat atau semua sistem kepercayaan yang memegang teori emanasi, karena setiap pandangan itu memiliki argumen dan juga kerangka konseptualnya sendiri. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semuanya seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 2, deskripsikan hakikat jiwa menurut Ibnu Sina dan apa perbedaannya dengan mula sadra. Nah, menurut Ibnu Sina, jiwa adalah suatu substansi yang bersifat imaterial dan memiliki keberlanjutan setelah kematian tubuh. Nah, jiwa menurutnya memiliki kemampuan untuk meraih pengetahuan dan mencapai kebahagiaan melalui akal, budi, dan kontemplasi. Dalam pandangannya, akal budi dan pengetahuan rasional adalah aspek yang paling penting dari jiwa. Nah, sedangkan menurut Mula Sadra, jiwa bukan hanya satu substansi terpisah, tetapi ia adalah bagian integral dari realitas keseluruhan. Jiwa dalam pandangan Mula Sadra adalah refleksi dan manifestasi dari Tuhan yang abadi atau wujud mutlak. Jiwa dan Tuhan bersifat terkait secara inheren, dan jiwa mencapai puncak keberadaannya dengan menyatukan dirinya dengan Tuhannya. Nah, untuk perbedaannya gitu ya, perbedaan utama antara pandangan Ibnu Sina dengan Mula Sadra terletak pada pandangan mereka tentang hubungan antara jiwa, Tuhan, dan realitas keseluruhannya. Ibnu Sina cenderung pada dualisme jiwa dan tubuh, sementara Mula Sadra menekankan kesatuan jiwa dengan realitas keseluruhan dan keberadaan Tuhan. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 3, jelaskan filsafat akhlak Ibnu Miskawih dan Ikhwanus Sofa serta implikasinya terhadap pendidikan akhlak. Nah, Ibnu Miskawih mengembangkan teori etika yang mencakup konsep-konsep seperti keadilan, kesabaran, keberanian, dan kebijaksanaan. Baginya, tujuan utama etika adalah mencapai kebahagiaan yang sejati dan menyeluruh. Beliau percaya bahwa melalui pembiasaan diri terhadap kebajikan seseorang dapat mencapai kesejahteraan moral dan kebahagiaan. Salah satu ide sentralnya adalah konsep istiqomah atau keteguhan moral dalam menjalani kehidupan. Nah, sedangkan dalam pandangan Ikhwanus Sofa, pendidikan akhlak sangat penting dalam mencapai kebahagiaan sejati. Mereka menekankan perlunya mengembangkan kebajikan dan karakter moral sebagai langkah menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta dan penciptaannya. Kemudian untuk implikasinya terhadap pendidikan akhlak itu yang pertama, pembiasaan kebajikan, kemudian yang kedua mencapai kesejahteraan moral, yang ketiga keteguhan moral atau istiqomah, dan yang terakhir keterkaitan antara etika dan pengetahuan.
Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4, adakah hubungan akhlak, ilmu, dan tauhid menurut Imam Al-Ghazali? Jelaskan. Nah, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa ketiga aspek tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Akhlak yang baik merupakan bukti dari pemahaman yang benar terhadap tauhid. Pemahaman tauhid pada gilirannya memotivasi pencarian ilmu yang benar dan mengarahkan seseorang pada perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pentingnya hubungan ini menciptakan suatu kesatuan yang utuh dalam praktik kehidupan seorang muslim. Dalam perspektif Imam Al-Ghazali, akhlak yang baik dan ilmu pengetahuan yang benar harus diakui sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertinggi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman tauhid dan amal perbuatan yang benar. Nah, kemudian untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 5, jelaskan secara singkat mind map makalah yang telah Anda presentasikan. Maka dari itu di sini saya akan mempresentasikan secara singkat gitu ya terkait mind map dari makalah yang sudah saya presentasikan, yaitu tentang implementasi filsafat Islam dalam pendidikan. Nah, implementasi filsafat Islam dalam pendidikan itu yang pertama, filsafat Islam membantu mengembangkan pendidikan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, filsafat Islam berimplikasi pada pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kemudian yang selanjutnya, filsafat Islam juga menjadi dasar untuk berkoordinasi dengan pemangku agama lain. Kemudian, filsafat Islam juga bermain peran dalam integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang terakhir, filsafat Islam mengarah pada perubahan sosial masyarakat muslim. Mungkin cukup sekian video jawaban UAS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.